Berarti kalimat subhanah adalah mensucikan Allah dari semua kejelekan-kejelekan, semua yang tidak pantas bagi Allah, semua yang dituduhkan oleh mereka orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun dari kalangan musyrikin dan orang-orang zalim. Fasubhana man lahul kamalul mutlaq, maka maha suci Allah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Alladzi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kejelekan padanya dari sisi apapun. Wa ma'a raddihi liqaulihim, dan bersama dengan bantahan Allah pada mereka, ballahu ma fis samawati wal ard, bersama bantahan Allah pada mereka subhanahu, Allah iringkan hujjah, aqam al-hujjah, Allah tegakkan bukti-bukti. Wal barahin, bentuk jamak dari burhan yang juga maknanya bukti-bukti. Allah tegakkan hujjah, Allah tegakkan bukti-bukti ala tanzihi, yang menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan mereka. Apa itu buktinya? Kata Allah, bal lahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah seluruh yang di langit dan di bumi. Berarti selain Allah mamluk, selain Allah dimiliki. Ay jami'um mulkuhu wa abiduh, yakni seluruh apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya milik Allah dan hamba-hamba Allah. Yatasarraf fihim tasarrufal malik bil mamalik, Allah perlakukan mereka seperti pemilik kepada apa yang dimilikinya. Bagaimana tasarruful malik fil mamalik? Bagaimana perlakuan seorang pemilik kepada apa yang dimilikinya? Ya bebas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fa'alun lima yurid, Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, kemudian Allah hancurkan kembali. Siapa yang berhak protes? Allah ciptakan manusia, Allah takdirkan ini dan itu, kemudian Allah masukkan sebagian ke surga dan sebagian ke neraka. Mau apa? Protes? Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum hujjah yang qawiyah, hujjah yang sangat kuat. Sebagaimana seorang ulama ahli sunnah ketika didatangi oleh Qadariyah, tiba-tiba orang Qadariyah itu menyatakan maha suci Allah yang tidak mungkin berbuat zalim pada hamba-hambanya. Ini Qadariyah, bisa ditebak apa yang dimaksud kezaliman. Iya kan? Qadariyah itu menganggap kalau Allah menakdirkan seorang kafir kemudian dimasukkan neraka berarti zalim. Astagfirullah. Allah menyatakan berkali-kali dalam Al-Quran, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak mendolimi mereka, kata Allah, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka. Tetapi sang Qadari ini menyatakan maha suci Allah yang tidak mungkin berbuat zalim. Apa kata ahli sunnah? Maha suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Maha suci Allah yang maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Ini yang ditegakkan, yang sedang kita bahas ini. Maka Qadari tadi mengatakan, tetapi apa mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seorang kafir kemudian diazab? Itu zalim. Tidak mungkin. Dijawab oleh ulama yang ahli sunnah tadi. Maha suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Apakah dia melakukan pada milikmu atau pada miliknya? Fabuhital ladzi kafar, bungkam mulutnya, nggak bisa menjawab. Semua milik Allah, Allah mau takdirkan apapun hak Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Maka terserah Allah Al-Malik, terserah Allah yang maha memiliki,
Kalau pemiliknya ingin menciptakan bumi kemudian dihancurkan kembali di akhir zaman pada hari kiamat. Apa? Allah ciptakan langit tanpa tiang, tarawunaha, kamu lihat betapa sempurnanya, betapa hebatnya langit-langit ini. Dan langit lebih besar penciptaannya dari manusia. Baik. Asyaddu khalqan. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah kalian yang lebih dahsyat penciptaannya atau langit? Kata Allah. Yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya langit asyaddu khalqan. Lebih dahsyat penciptaannya. Kemudian setelah itu Allah hancurkan pada hari kiamat. Allah gulung. Allah lemparkan kepingan-kepingannya pada bumi. Dan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan hamba-hambanya seluruhnya. Maka tidak ada satu manusia pun kecuali itu milik Allah dan Allah perlakukan sebagaimana miliknya, sekehendaknya. Wa hum qanituna lahu musakharun tahta tadbiri. Dan mereka hamba-hamba Allah ini, makhluk-makhluk Allah ini dalam keadaan musakhar. Musakharun dalam keadaan tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu kulluhum abiduhu, kalau mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah, muftaqirina ilaih, dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghaniyun anhum, sedangkan Allah tidak butuh mereka. Maka apakah mungkin disamakan? Kaum muslim yang saya hormati. Dari mana sisi persamaannya? Kalau sesuatu memiliki anak, tentunya min jinsihi. Alaysa kadzalik? Manusia memiliki anak, manusia pula. Baik. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain memiliki anak dari jenisnya. Kalau menyatakan Allah memiliki anak, berarti anak itu Tuhan juga, seperti bapaknya. Dan ini barakallahu fikum adalah kalimat yang mengerikan sekali. Kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Maka ucapan ittakhadallahu walada maknanya menyamakan antara manusia dengan Allah, menyamakan Isa dengan Allah. Menyatakan Uzair anak Allah berarti menyamakan Uzair dengan Allah. Menyatakan malaikat-malaikat adalah anak-anak Allah berarti menyamakan para malaikat dengan Allah. Dan itu bertentangan 180 derajat dengan la ilaha illallah. Bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka bantahannya dengan hujjah yang ditegakkan, ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi, termasuk Uzair alaihi salam, termasuk Isa alaihi salam, termasuk ibunya Maryam binti Imran alaihi salam, termasuk pula malaikat-malaikat. Semuanya milik Allah, hamba Allah, dan Allah perlakukan sekehendaknya. Barakallahu fiikum. Fa idza kanu kulluhum abiduh, kalau mereka semua itu adalah hamba-hamba Allah, butuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh dari mereka, fa kaifa yakunu minhum ahad yakunu lahu walada. Maka bagaimana mungkin salah seorang mereka menjadi anak bagi Allah Subhanahu wa taala? Wal walad la budda an yakuna min jinsi walidihi. Sedangkan anak mesti dari jenis bapaknya. Al walad min jinsi walidihi li'annahu juz'un minhu, karena anak itu adalah bagian dari bapaknya. Anak adalah juz'un minhu, bagian dari bapaknya. Maka dikatakan anak itu darah daging bapaknya. Astagfirullah. Apakah pantas dikatakan kepada Allah bahwa ini anak Allah, berarti juz'un minallah? Astagfirullah. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wallahu ta'ala al-malik al-qahir. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-malik al-qahir, yang memiliki dan yang paling tinggi. Wa antum
Sedangkan kalian semua manusia al-mamlukun, al-maqhurun, kalian yang dimiliki, kalian yang rendah, kalian yang di bawah. Wa huwal ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, tidak butuh siapapun, sedangkan kalian manusia seluruhnya tidak terkecuali adalah manusia yang merupakan makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa ma'a hadza yakunu lahu walad, maka bagaimana mungkin akan dikatakan sebagai anak Allah? Hadza min abtalil batil wa asmaji, dan ini merupakan sebatil-batil kebatilan dan yang paling jeleknya. Dan ini cercaan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, anaknya dan bapaknya sama-sama sahabat. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala Allah Ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Sungguh anak Adam mendustakan aku dan tidak pantas baginya untuk mendustakan aku. Dan anak Adam mencercaku dan tidak pantas baginya untuk mencerca aku. Fa amma takdzibuhu iyaya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, adapun pendustaan mereka kepadaku, kata Allah, fa yaz'um anni la aqdir an u'idahu kama kana, yaitu mereka menganggap bahwa aku tidak bisa, tidak mampu untuk mengulangi kembali penciptaan mereka. Mereka menganggap aku tidak bisa lagi membangkitkan mereka kembali, menciptakan ulang mereka. yakni orang-orang kafir tersebut menyatakan bagaimana mungkin Allah akan membangkit orang yang telah mati. Bahkan sampai mereka membawa tulang yang rapuh di hadapan Rasulullah, dipecahkan, dihancurkan dan ditiupkan ke wajah Rasulullah dengan kurang ajar, sambil menyatakan dengan kalimat man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh seperti ini? Siapa? Ini dalam hadis qudsi tadi, kadzdzabani ibnu Adam, sungguh ibnu Adam mendustakan aku, menganggap bahwa aku tidak bisa mengulanginya kembali. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan pada mereka bahwa yang menciptakannya atau yang mengulanginya, yang menghidupkan kembali adalah yang menciptakannya di pertama kali. Dan dikatakan bahwa penciptaan pertama tidak lebih mudah daripada mengulanginya, atau mengulanginya tidak lebih sulit daripada menciptakan awalnya. Baik, menciptakan pertama kali nggak pernah ada sebelumnya. Dengan mengulangi apa yang sudah pernah ada, mana yang lebih mudah bagi Allah? Mengulangi tentunya lebih mudah. Secara logika, sudah pernah diciptakan, diulangi kembali. Awal pertama sebelum ada apapun Allah bisa menciptakan. Maka dijawab, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Jawablah bahwa yang menciptakannya adalah yang membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Qala wa amma syatmuhu, adapun cercaan mereka kepadaku, kata Allah, fa qauluhu innali walada, maka itu ucapan mereka yang menyatakan bahwa aku memiliki anak. Fasubhani, maka maha suci aku, an attakhidha sahibatan aw walada, maka maha suci aku, kata Allah, tidak mungkin aku mengambil seorang anak atau menjadikan seorang anak atau memiliki istri, memiliki pasangan. Maha suci Allah, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', wallahu wahidul ahad. Allah esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah ahad, Allahu samad,
Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan gak ada yang menyerupai, mengimbangi, gak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil, hadis Bukhari ini menunjukkan dalil bahwa ucapan mereka Allah memiliki anak adalah cercaan. Kan disebutkan dengan kalimat syatamani ibnu Adam. Maka Allah katakan di sini, ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Semua milik Allah, apa yang di langit ataupun yang di bumi, dan semuanya dalam keadaan qanitun. Baik, apa makna qunut? Wal qunut naw'an. Qunut itu dua macam. Qunutun am dan qunutun khas. Qunut yang umum dan qunut yang khusus. Karena beliau mengambil pendapat yang paling rajih, yang paling sahih, bahwa tafsir qunut adalah ketaatan. Maka ketaatan ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Adapun ketaatan yang umum, huwa qunutul khalqi kullihim, ketaatan seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan mereka di bawah pengaturan penciptanya. Yang mukmin maupun yang kafir gak akan lepas dari apa yang telah Allah takdirkan. Tidak mungkin menentang, gak mungkin bisa lepas dari apa yang Allah sudah tentukan dengan takdir-takdirnya. Dan itu makna ketaatan umum, qunut secara umum. Wa qunutun khas huwa qunutul ibad, sedangkan qunut yang khusus adalah taatnya para hamba-hamba yang khusus, ketaatan orang-orang yang beriman. Diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan salat, mereka taat. Diperintahkan untuk berpuasa, mereka taat. Dan yang ini orang-orang kafir tidak mentaatinya. Taib, maka ikhwan fillah a'azakumullah, an-naw'u tsani fan-naw'ul awwal kama fil ayah. Berarti yang sedang dibahas dalam ayat kita, dalam ayat yang sedang kita bahas ini, kunut yang pertama atau kunut yang kedua? Yang am atau yang khas? Yang pertama, yang am. Kenapa? Mengapa demikian? Karena Allah katakan dengan kalimat kullun lahu qanitun, semuanya taat, tunduk pada Allah Ta'ala. Kalau kunut yang khas, apakah kulluhum? Enggak. Sebagian mereka taat, sebagian mereka maksiat. Sebagian mau mengucapkan syahadat, sebagian menentang syahadat. Sebagian masuk Islam, sebagian kafir. Baik, maka bukan itu yang dimaksud. Kullun lahu qanitun, semua mereka taat. Semua yang di langit, semua yang di bumi, seluruh makhluk-makhluk dalam keadaan qanit. Kullun lahu qanitun, maknanya musakhkhar, diatur dengan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala dan gak bisa lepas. Semuanya tunduk. Semuanya tunduk pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun nau'u tsani, adapun jenis yang kedua adalah seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau di tengah malam dengan qunut, dengan taat, memanjangkan bacaannya, memanjangkan berdirinya, memanjangkan sujudnya, itu qunut. Badi'us samawati wal ard. Perlu diketahui sebelum masuk ke dalam masalah badi'us samawati wal ard, masalah qunut sesungguhnya ada sekian tafsir dari para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ada yang menyatakan kullun lahu qanitun, kata Ikrimah, kata Abu Malik menyatakan muqirruna bil ubudiyah. Semuanya qanitun, artinya semuanya mengakui bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Hati kecil mereka menyadari kalau mereka adalah hamba-hamba Allah. Sedangkan ucapan Ibnu Abi Hatim mengatakan, menghabarkan kepada kami Abu Sa'id al-Ashaj menyebutkan sampai kepada Ibnu Abbas, maknanya qanitun adalah musallin, semuanya dalam keadaan bersalawat. Wa qala Ikrimah dan Abu Malik maknanya adalah bil ubudiyah.
Qala Rabi' ibn Anas, dikatakan oleh beliau, qaimun yaumil qiyamah, semuanya akan bangkit nanti berdiri pada hari kiamat. Kullun, semuanya lahu qanitun, akan berdiri dengan kunut nanti di padang mahsyar seluruh manusia. Kullun lahu qanitun, artinya enggak ada perbedaan. Ini anak Allah, ini bukan anak Allah, enggak ada. Semuanya manusia, semuanya makhluk dan semuanya berdiri. Kullun lahu qanitun, semuanya berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Adapun As-Suddi rahimahullah menyatakan kullun lahu qanitun ay muti'una yaumil qiyamah, semuanya akan taat tapi pada hari kiamat. Karena di dunia ada yang taat, ada yang tidak taat. Maka kata Suddi, semuanya akan taat nanti di akhirat. Yaumil qiyamah semuanya akan tunduk, gak akan ada yang berani bergerak, gak akan ada yang berani menentang, gak akan berani berbicara tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Mujahid rahimahullah menyatakan bahwa makna kullun lahu qanitun adalah mentaati apa yang Allah perintahkan dengan kun. Berarti takdir. Mentaati semuanya, tidak terkecuali muslimuhum wa kafiruhum wa munafiquhum, semuanya mentaati Allah. Ketika Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Gak ada yang bisa menentang ketika Allah takdirkan dengan kalimat kun. Mengapa Mujahid menafsirkan demikian? Karena ujung ayatnya menyatakan idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah katakan pada seseorang, jadilah kau mati, maka dia mati. Jadilah kau gila, stres karena kesesatan kamu, maka dia gila. Kalau Allah katakan padanya kun, jadilah, maka dia jadilah. Tidak ada yang bisa menentang. Kullun lahu qanitun. Ini tafsir siapa? Tafsir Mujahid. Artinya kalau Allah katakan kun insanan, maka jadilah insan. Kun himaran, jadilah keledai, maka dia jadi keledai. Qala Ibnu Abi Najih, makna kalimat kunun lahu qanitun, beliau menukil ucapan Mujahid pula, maknanya semuanya ketaatan, semuanya taat. Tidak bilang di akhirat. Akhirnya ada permasalahan, bagaimana dengan orang kafir kok dikatakan taat? Kata Mujahid, taatul kafir, taatnya orang kafir adalah sujudnya bayangan dia tanpa sekeinginan dia. Sujudnya bayangan dia dalam keadaan dia tidak suka sujud. Kafir nggak mau salat, nggak mau sujud, tetapi bayangannya mau tidak mau ngikut. Iya apa iya? Ngikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut sujud. Bayangannya. Artinya ketika matahari bergerak, maka bayangannya ikut bergerak. Dan itu dikatakan sujud pula dalam ayat Al-Qur'an. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard, dan sujudlah semua yang di langit dan di bumi. Seluruh yang di langit dan di bumi. Yang di langit para malaikat amanna bihi. Bagaimana dengan yang di dunia? Dan semua yang di dunia juga sujud. Orang kafir kan nggak mau salat. Bagaimana dikatakan sujud? Kata Allah, tau'an au karha, ada yang dengan taat, ada yang dengan terpaksa. Wa dhilaluhum, dan bayangan-bayangan mereka bil ghuduwi wal asal, di pagi dan sore menjulur ke sana, kemudian menjulur ke sini. Karhan, bukan karena dia suka, tetapi mau tidak mau terjadi begitu. Itu juga disebut dengan ketaatan. Dan ini barakallahu fikum disimpulkan secara keseluruhan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa qunut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mencakup ada yang syar'i, ada yang qadari. Dan ini yang disimpulkan pula oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa jazahullahu khaira. Beliau menyimpulkan semua itu untuk kita, untuk kalian, untuk kaum muslimin. Tidak perlu repot-repot memikirkan sekian banyak pendapat. Yang rajih dan mencakup semuanya adalah bahwasanya ketaatan atau qunut maknanya ketaatan kepada Allah, dan ada dua macam. Ada yang tau'an, ada yang karha.
Ada yang memang ingin taat, ada yang terpaksa. Yang ingin taat adalah orang beriman. Diperintah taat, sami'na wa ta'ana. Dan yang karhan adalah orang-orang kafir yang mereka terpaksa mengikuti takdir Allah. Mau tidak mau ikut apa yang Allah takdirkan. Kalau Allah katakan jadilah begini, jadilah begitu. Allah jadilah begini, jadilah begitu. Semuanya tidak lepas dari apa yang Allah takdirkan. Maka kalimat kullun lahu qanitun, bahwa mereka seluruhnya hamba-hamba Allah, di bawah kekuasaan Allah, diatur oleh Allah, dan mereka nggak bisa nolak. Semuanya qanitun. Kalau Allah takdirkan begini, semuanya akan ikut. Allah takdirkan begitu, semuanya akan ikut. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala qahirun ala ibadi. Allah maha kuasa, maha tinggi di atas seluruh hamba-hambanya, dan hamba-hambanya adalah maqhurun, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat badi', badi'us samawati wal ard, ay khaliquhuma, maknanya yang menciptakan langit dan bumi. Kalimat badi' dari kata mubdi'. Mubdi' dari kata abda'a yubdi'u fahuwa mubdi', yang mengadakan pertama kali dan belum pernah ada contoh sebelumnya. Dan dari kata inilah disebut kalimat bid'atun muhdatsah. Apa bid'ah? Satu perkara yang baru yang belum ada contohnya sebelumnya. Itu maksudnya. Ada yang lughatan, ada yang syar'an. Kalau secara syar'i, bid'ah adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, mengatasnamakan agama, padahal tidak ada contohnya dari Nabi, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah. Maka itu bid'atun muhdatsah atau kalimat bid'ah syar'iyyah. Tetapi secara lughatan, secara bahasa, bid'ah adalah perkara yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maka Allah katakan dialah Allah yang mengadakan langit-langit dan bumi yang sebelumnya belum pernah ada. Itu makna abda'a yubdi'u. Qala atqanahuma wa ahsanahuma ala ghairi mithalin sabaq, menyempurnakan keduanya, menciptakan dengan baik keduanya dalam keadaan tidak pernah ada contoh sebelumnya. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan kalau Allah kehendaki, Allah hanya menyatakan kun yang bermakna jadilah, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Fala yasta'si alaih, enggak akan ada yang bisa menentang. Wala yamtani' minhu, enggak ada yang bisa menolak. Semua manusia akan tunduk, termasuk Isa wa Uzair, dan termasuk pula Maryam alaihi salatu wassalam. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Naktafi bihadza wa barakallahu fikum. Subhanaka bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.